Ya Allah ya Rasul. Bismillah. Halaman 383. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa salasahan zahiran nabatinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wa minal ahya'i minhumul amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khatibatihi Syekhina wa jaddina wa lana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalam Bayan summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang dinamakan makam ini akan makam fana, yakni fana di dalam hatinya itu selain yang lain. Fana di dalam hati itu sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga dirinya pun telah fana dan telah hapus, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Artinya sekalian yang di atas bumi itu binasa, dan yang kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan yang mempunyai kemurahan. Jadi orang-orang sufi dalil sebagai fana, sifat fana itu ya ini. Nah, adapun orang fikih berbicara tentang dalil ini ya mati. Nah, setiap yang ada di muka bumi ini binasa, meninggal. Itu terjemah fikihnya. Nah, ya, apa aja di muka bumi inilah, manusia, tumbuh-tumbuhan, semuaan itu pan, binasa, meninggal. Itu terjemah fikih. Tetapi orang-orang sufi, pan di sini bukan mati jasad, tetapi mati hissi. Membiasakan jangan merasa ada mempunyai kemampuan. Nah, itu istilah fana, menghilangkan akuan. Apa saja yang diberi Allah, anugerah, kelebihan dan sebagainya, itu dibiasakan melatih untuk supaya itu semata-mata anugerah Allah dan pertolongan Allah. Itu arti fana, binasa. Hah? Bagaimana latihannya? Ya zikir. Di zikir itu latihannya kalimat la ilaha illallah.
Itu pelatihannya. Makanya kita berzikir yang pertama, yang terakhir, la ilaha illallah, isinya di dalam hati kita maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Itu terjemah fikihnya seperti itu. Tidak ada yang disembah yang sebenarnya melainkan Allah. Atau fikih. Nah. Yang kedua tauhid. La maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju yang sebenarnya melainkan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada hakikat yang ada yang sebenarnya melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikirnya. Karena zikir itu melatih supaya kita ini menjadi sifat, ada diberi anugerah Allah sifat fana. Kalau ada latihan itu, maka kita terus mengaku. Karena Tuhan yang pertama itu la ilaha, tidak ada Tuhan, itu ada terus pada kita. Wahmiyah, sangka-sangka kita, rasa itu, rasa ini, ya kan? Jadi itu dinafikan. La ilaha, la nafi meniadakan, mampiun yang ditiadakan, ilahnya tuh nah Tuhan yang mengganggu kita tuh nah. Macam-macam kalau mengganggu kita dalam kondisi apapun kita nih, bahkan datang sembahyang pun ada gangguan itu. Nah, ingat pasar, ingat apa saja yang dominan sebelum kita sembahyang itu datang. Tuhan itu datang, ilah itu datang yang mengganggu kita. Maka oleh karena itu kita latih berzikir 100. Kalau latihan orang-orang kita nang awam ini paling sedikit 300 dalam 24 jam itu. Gunakan waktu 300. Orang nang bujur-bujur sudah menuju Allah tuh 12.000. Menurut dalam tafsir Al-Ahzab, apa surah Al-Ahzab nang ayatnya waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, itu terjemahnya kita yang biasa ini 300 paling tidak berzikir. Tapi zikirnya itu diisi tadi. Kalau 300 yang 100 sebenarnya la ma'buda bihaqqin illallah. Yang 100-nya la maqsuda bihaqqin illallah. Yang ketiganya la maujuda bihaqqin. Ini membiasakan. Itu ada seperti itu lah orang-orang. Tapi ada menurut apa tauhid itu yang diajarkan guru sekumpul maupun tauhid Utsmani, itu diisinya dengan sifat ma'nawiyah. La qadira bihaqqin illallah. La alima bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Tiada ada yang berkehendak melainkan Allah. Itu lihat dalam kitabnya seperti itu. Nah itu latihannya agar membiasakan kita apa nafsu kita ini jangan mengaku, supaya terbiasa ingat dengan Allah. Nah, itu dalilnya Al-Qur'an. Di antaranya kullu man 'alaiha fan, dalilnya dari tasawuf. Tapi ada surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'i ilallah, kata Allah, wahai seluruh manusia, semua kamu tuh fakir, sungguh berhajat kepada Allah. Setiap kita berhajat kepada Allah. Kita ini kadang kau apa-apa, kadang kau berbicara, kadang kau melihat, kadang kau mendengar, kadang kau berdiri, kadang kau berduduk, ya kah? Itu mana la haula wala quwwata. Maka latihannya untuk mengurangi, membiasakan, kita latih dengan zikir. Itulah para aulia semuanya itu melalui itu tarikatnya, termasuk guru kita sekumpul. Dalam tarikat Sidin 24.000 zikir Sidin. Nah. La ilaha illallah. Sudah minggu tadi dibacakan tentang itu dalam kitab Ad-Dasuki. Nah, melatih. Maka kita melatih wahmiyah yang ada, sangka-sangka kita dalam hati ini, itu kita latih dengan kalimat la. La nafi, ilah mampi, ilah isbat, Allah musbat. Menetapkan Allah musbat, itu yang ditetapkan dalam hati. Allah itu yang ditetapkan, Allah itu yang diingatkan dalam hati. Melatih la ilah supaya kurang macam-macam yang di dalam hati itu.
Karena kondisi kita ini kan pada saat sehat jarang ingat Allah Ta'ala. Pada saat duit banyak pina ada tapi ingat juga Allah Ta'ala. Sedang di kondisi berada di padang rame kita bisa kada ingat Allah Ta'ala. Nah, makanya ya Rasulullah, iman yang paling abdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'u haisumakan. Seabdal iman seseorang tuh dia yakin bahwa Allah itu selalu besertanya dimanapun dia berada. Bahwa Allah itu yakin di dalam hatinya selalu berada besertanya. Maksudnya menolong. Bikudratihi wa iradatihi wa ilmihi. Itu maksudnya nang ma'a tuh. Kita selalu ditolong oleh Allah. Nah itu nang kita ingatakan, termasuk dalam sembahyang tadi paling utama tuh diingatakan. Kawa berdiri, kawa takbir, kawa membaca Fatihah, kawa rukuk dan sujud, itu diingatakan Allah nang menolong, bukan kita. Ini kisah panah nih lah. Nah itu dalilnya. Di antara hadisnya ada dalil panahnya, ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya sekalian yang di atas bumi itu binasa, hancur. Dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan yang mempunyai kemurahan. Yang kekal itu hanya zat Allah. Nang itu nang kita puji, nang itu nang kita ingatakan. Maka kita disuruh kalau menghafal Asmaul Husna itu tahalluqu bi khuluqillah. Kita berakhlak dengan akhlak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kan sifat Allah. Nah, jadi kita mengikuti sifat Allah itu menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Itu maksudnya. Maka tiada tinggal di dalam hatinya itu melainkan ingat semata-mata akan Allah Subhanahu wa taala yang qadim lagi azali. Yang qadim artinya tidak berpermulaan. Yang Allah tidak berpermulaan. Kada berpermulaan. Jadi kada ada permulaannya, qadim dari bang. Ajali menurut ajalnya itu dalam ilmu Allah. Lagi yang tidak seumpamanya, kadang-kadang seumpamanya. Nah. Lagi yang tiada seumpamanya itu sesuatu. Di mana Allah itu ada seumpamanya? Ketika seseorang mengaku aku alim, aku sugih, aku cerdas, aku hebat. Disitulah pengakuan seseorang yang lupa dengan Allah, sehingga ketika diberi anugerah nikmat alim mengaku alim, diberi harta sugih ngaku sugih. Nah tadi ayat tadi kada disambung, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah, wahai seluruh manusia kamu itu adalah orang yang fakir, yang betul-betul berhajat kepada Allah. Wallahu ganiyun hamid. Wallahu ganiyun hamid. Dan Allah itulah nang bujur-bujur sugih. Allah itulah nang bujur-bujur kaya, yang maha terpuji. Ganiyun surah Fatir ayat 15. Jadi Allah nang kaya tuh. Ketika orang mengaku kaya, maka dua nang kaya. Itu maknanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku itu terhijab dengan Allah, ini dosa besar. Dosa besar ketika seseorang mengaku punya kelebihan, maka Allah hilang nang ada rasa dirinya mulia. Itu dosa besar. Apa dalilnya? Nang Allah tadi tiada seumpamanya itu sesuatu seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah ayat 11. Artinya tiada yang menyerupai akan dia, yakni akan Allah Ta'ala oleh sesuatu yang baharu ini, dan yaitu yang maha mendengar di Allah, dan maha mendengar dengan pendengaran yang qadim, artinya yang tidak ada batasnya.
Kalau kita mendengar tapi terbatas. Lagi maha melihat yang ia akan sesuatu dengan penglihatan yang qadim. Lagi baqa. Ada kita ini semua terbatas. Diberi Allah mata melihat terbatas. Diberi Allah telinga mendengar, pendengar kita terbatas. Semuanya terbatas. Karena sifatnya hanya titipan anugerah Allah. Jadi oleh karena itu kita kada cocok mengaku. Itu hasil mata titipan Allah yang digunakan untuk mengingat Allah dan memuji Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Dan ketahui olehmu hai segala saudara kami yang salik. Salik ini artinya menuju Allah lah. Salik itu bahasa Arab artinya berjalan menuju Allah dengan beribadah. Yang menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Dengan ma'rifah yang sebenar-benarnya itu. Bahwasanya jika belum engkau rasa di dalam hatimu akan sebenar-benar ma'rifah ini, maka sudahnya sungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan tarikat dengan membanyakkan berbuat ibadat yang zahir dan yang batin, dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan yang batin, serta senantiasa melazimkan zikrullah ta'ala hingga bercampur ia zikir tadi dengan daging dan darahmu. Serta engkau benarkan segala perkataan masyayikh ahli tarikat itu. Seperti kata Junaid al-Baghdadi rahimahullah, at-tasdiqu bi ilmina haja wilayatun. Artinya membenarkan dengan ilmu kami ini yaitu satu derajat kewalian. Nah, jadi kita kalau urusan wali itu urusan Allah Ta'ala sudah ditetapkan, tapi kita ilmunya tuh diberitahu. Ilmu ma'rifah tadi diberitahu, kita mengenal Allah dengan Allah. Makanya ditanya Sayyidina Abu Bakar, kaifa arabta rabbuk, bagaimana engkau bisa kenal dengan Allah? Arabtu bi rabbi, aku kenal Allah dengan Allah, artinya dengan sifat Allah. Nah, sekarang sifat Allah itu ada pada kita, sifat ma'ani. Jadi dengan sifat itu kita bisa mengenal Allah. Kita ada kawan, kita ada bisa apa-apa. Kita fakir, sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kada bisa apa-apa, fakir itu sangat berhajat kepada Allah. Nah, jadi sesuatu yang kita lakukan, bisa melakukan ibadah, berzikir, memuji Allah itu dengan kudratnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, Arabtu bi rabbi, aku kenal Allah dengan Allah. Maksudnya dengan sifat Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Itu ada di awak kita jadikan. Itu yang kita pandang, itu yang kita lihat, itu makam ihsan tuh. Ihsan anta buda ka'annallaha tara. Seakan engkau bertaat atau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kada kawa mata kepala kita melihat Allah. Karena Allah tadi laisa kamitslihi syai'un. Fa illam tara fa innahu yarak. Bila kada kawa jauh melihat Allah Ta'ala, maka yakinkan Allah selalu melihat engkau. Nah, itu tadi kita bisa melihat dan kita bisa lihat sifatnya yang ada pada kita. Itu yang berfungsi. Kawa berdiri dengan kudratnya, kawa rukuk dengan kudratnya, kawa bacaan dengan kalamnya, ya kah? Berkehendak dengan iradahnya, tahu segala faedah dan fadilah dengan ilmunya, mendengar dengan basarnya, melihat mendengar dengan samanya, mendengar dengan samanya, melihat dengan basarnya, berkata-kata dengan kalamnya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita berataan. Itu yang kita ingatkan. Jadi kadang pun kita, maka sangat kada layak kita ketika alim mengaku alim, ketika sugih mengaku sugih. Itu disebut oleh orang-orang tasawuf wujuduka jambun azimun. Adanya pengakuan engkau itulah sebuah dosa yang besar. Karena pada saat mengaku itu kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini terpaksa kayak ini kita membaca, memang kayak ini yang dibaca. Nah, anunya di pelajarannya kayak ini. Nah, masuk sudah kepada bab tasawuf. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan daya paham kita. Ya dengan amal tadi, dengan wirid tadi sebabnya bukan mengandalkan wirid, tapi wirid itu memang disuruh oleh Allah. Dengan kita kadang mengandalkan wirid, tapi kita berwirid, maka Allah yang memberi anugerah rasa itu ini. Rasa syuur atau jauh dalam ilmu tasawuf, rasa. Banyak perintah Allah kita berwirid itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, surah Al-An'am. Wasabbihuhu, banyak sekali dari Al-Qur'an. Supaya kita banyak-banyak berzikir. Di antaranya kita membiasakan untuk mengurangi wahmiyah, perasaan macam-macam dalam hati dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Dan kata Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah, "Idza ra'aita ahadan yuhsinu dhanna bi kalami ahli hadzal tariq faqul lahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wah." Ini tokoh sufi lah, makanya disebut dalam wasilah-wasilah itu nama beliau ini karena termasuk tokoh sufi ya, terkenal. Artinya apabila engkau lihat akan seseorang yang baik sangka dengan perkataan ahli tarikat, artinya orang ini setuju dengan ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Ilmu tarikat apa? Ilmu yang yang dibaca. Tarikat itu jalan bahasa kita. Sembahyang tadi tarikat tuh untuk menuju Allah. Zikir tarikat, salawat tarikat, Quran tarikat. Nah, ini ada orang yang kata enak amalan, kada apa-apa juga, kada salah juga. Mbah salam buka misalnya kada apa-apa juga. Tapi masing-masing nilai lah. Dengan banyaknya usaha secara jahil banyak pendapatnya kalau. Nah, dengan banyaknya zikir, banyaknya mengingat Allah, ada derajat timbul. Diberi Allah di anugerah. Itu Al-Quran yang bicara. Di dalam Al-Quran tuh ada 2 ayat lah. Apa tuh? Likullin darajatun mimma amilu. Setiap jin dan manusia, tafsirnya likullin, tanwinnya tuh nah, tanwin iwat dalam bismillah. Likullin darajatun. Setiap jin dan manusia akan naik derajatnya masing-masing mimma amilu, dari apa yang dia amalkan, dari apa yang dia lakukan selain daripada yang wajib. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah sedikit pun tidak lalai memberikan nilai. Sedikit apapun nilai ibadah tidak akan lupa Allah, akan diberi nilai. Nah, ini selain daripada yang wajib. Kalau wajib sama kalau Maghrib 3 tadi bacaannya sama kita, cuma yang berbeda kita kekhusyuannya dan kebenarannya ibadah tersebut. Untuk meningkatkan derajat kita kepada Allah dengan salat sunat, dengan ibadah sunat, dengan wirid itu yang meningkatkan derajat. Jadi Allah menyuruh, kalau memang ingin derajat dimuliakan oleh Allah, bukan dimuliakan oleh manusia, Allah memuliakan, maka banyaki berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Quran, dengan zikir apa saja. Nah, cuma satu-satunya jalan untuk mengurangi wahmiyah, perasaan macam-macam dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ini dalam Al-Quran kalimatnya surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu dalilnya. Quran juga dalilnya. Lihat surah Muhammad. Makanya kita yang membaca itu astaghfirullah lil mu'minina. Ini Allah yang menyuruh. Siapa ikan menyebutkan jaran Nabi nang astaghfirullah, saitu aja orang mendoakan kita. Karena kita kan zikir ini zikir lillahi ta'ala, ikhlas, meminta ampun untuk diri kita dan orang Islam seluruhnya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat.
Semua umat Islam kita mintakan ampun. Sama doa, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sama doa itu. Doa yang paling luar biasa itu lah, mendoakan umat Rasulullah supaya diberi rahmat, supaya ditutupi kekurangannya, supaya ditambal kesalahan, supaya dilepaskan dari macam-macam masalah. Yang terakhir itu supaya dilepaskan Allahumma farrid an ummati, itu dilepaskan segala huru-hara termasuk Covid. Insyaallah kita dengan Allah biar aja bermacam-macam, hati kita punya iman dengan Allah. Karena semuanya itu Allah yang menentukan. Menurunkan bala Allah, nang menyembuhkan juga Allah, syariatnya dipakai. Nah, kata beliau Abu Yazid Al-Bustami, apabila engkau lihat akan seseorang yang baik sangkanya dengan perkataan ahlu tarikat ini, maka kata ulihmu baginya, atau kamu meminta baginya nang sangka baik tadi, bahwa mendoakan ia bagimu, maka bahwasanya ia yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala akan doanya itu. Orang yang sudah meyakini bahwa tarikat itu adalah amalan-amalan orang yang sudah menuju Allah. Ada pertemuan kayak itu sering kita, maka minta doakan kita. Orang-orang itu mustajab. Karena orang ini kan doanya tuh dengan Allah. Kalamnya tuh dengan Allah, bukan kalamnya lagi. Jadi kabul. Ini nang kada kabul tuh berdoa tuh kita belum berubah lagi, kita belum berganti lagi kada takdir dalam istilah tasawuf tuh masih kita. Jadi kalau kita tuh maka amal kita, wirid kita tuh berputar di sekitar kita. Kada kau naiknya kita. Tidak menggunakan rahmat Allah, tidak menggunakan taufik Allah, tidak menggunakan kurnia Allah. Kalau sudah menggunakan itu, maka amal kita mustajab. Inya juga hakikatnya. Itu disebut dalam Al-Quran surah Fatir juga kalau salah lah. Man kana yuridullahu izzata, barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan, falillahil jatuh jami'an, maka kemuliaan itu milik Allah. Ampun Allah, kemuliaan itu bukan siapa-siapa punya, maka Allah itu yang kita puji. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'ullah. Maka wirid-wirid yang kita baca yang benar, yang ikhlas, dan amal-amal yang saleh yarfa'ullah, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita membaca itu karena Allah, karena rahmatnya, kada kita. Quran dalilnya. Kita latihlah mudah-mudahan supaya kita mengurangi rasa akwon. Maka rasa akwon yang terlalu banyak ini kita kada pernah tenang hidup. Melihat orang yang lebih hebat dari kata, sudah bingung lagi kita. Melihat yang sugih berpikir pulang kita. Orang alim gitu juga, kalau melihat yang alim berpikir pulangnya, selalu ada saingan. Karena ada nafsu. Demikianlah riwayat ini disebutkan oleh Arif Billah Syed Abdul Qadir Jilani Qadir Al-Aidrus radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Jahrul Basim. Inilah bicara sapar kepada makrifah akan Allah dengan sapar yang batin. Perjalanan hati, karena perjalanan ada dua, ada perjalanan anggota, ada perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lewat pembicaraannya. Adapun bicara safar yang zahir itu, maka yaitu sebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali wa ta'ala dengan katanya, ammas safarul zahirul ladzi yakhtassu binailil aqdam wa qat'il manazil fanahnu nubayyinu faidatahu wa adabahu insyaallah taala fi fusulin.
Artinya adapun perjalanan yang zahir yang tertentu dengan memindahkan kaki, artinya melangkah dan memutuskan manazil, yakni melalui akan tempat perhentian turun bagi orang yang musafir, maka kami nyatakan akan faedahnya dan adabnya insyaallah taala di dalam beberapa pasal. Al-faslul awal fi fawaidis safar wa niyatih. Pasal yang pertama pada menyatakan beberapa faedah safar dan kelebihannya safar dan niatnya safar. Safar artinya musafir. Nak tulak ke mana? Umrah kah? Atau kunjungan kah? Kan? Bila kita berangkat dari rumah, itu safar ngarannya. Atau safar itu perjalanan. Adapun faedah safar itu ada 4 perkara. Pertama, musafir karena menuntut ilmu, yaitu ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Jadi kalau kita hendak menuntut ilmu, wajib itulah. Seperti ilmu tasawuf. Nah, saparannya kita ke sini kapal 7, itu safar juga. Maka wajib kita datang kapal 7 itu mendatangi guru kita. Kadang-kadang kita di rumah aja pakai apa itu? Kadang-kadang itu ada main deh. Imam Syafi'i itu guru Sidin Imam Malik. Sidin sudah hafal kitab Muwatta, hafal dan paham yang dikarang oleh Imam Malik. Jatuh Sidin berduduk di hadapan guru 14 tahun. 14 tahun Sidin belajar bahasa, duduk di hadapan guru. Karena memang ilmu tuh di mana aja dapat, di HP, di TV, di mana dapat, radio dapat, tapi kada pernah berberkat. Nambah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kalau hendak berkat memang berhadap guru. Menghadap, itulah contoh Imam Syafi'i. Pada hasil kita Muwatta itu kada belajar gini. Di samping hafal sini paham benar, tapi kada cukup. 14 tahun belajar pulang bahasa di hadapan guru, kada selatikan waktu. Hendak mengambil arti berberkat napa ambah didengar dibaca kawama amalakan berkat guru. Karena gurunya wali sudah, gurunya sudah mengamalkan. Doa guru tuh yang penting. Mun kita jarak jauh tuh ya tadi bang sekedar tahu aja, apalagi di HP dapatnya Google, ya kan? Nah, sama kayak belajar Quran. Kalau kita melihat di TV atau di kan, kadang di TV atau di kaset atau di HP itu kita membacanya kadang kaum membujurakan. Kalau membujurakan, kadang awak harus baguru. Kita ketika membaca kada tahunya. Mun guru, bila kita salah kita guru Sidin, dibujurakan Sidin. Itulah mafhumnya. Nah itu yang dimaksud wajib. Jadi yang wajib ini ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, 3 ini wajib. Nang perdoainnya kita tuntut supaya kita memahami pinandu awan Allah dan pinandu awan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya itu beberapa kelebihan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Artinya barang siapa keluar daripada rumahnya di dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, maka yaitu seperti orang yang keluar dari rumahnya dalam perang sabilillah hingga ia kembali ke rumahnya. Nilainya sama. Seperti orang fisabilillah zaman Nabi. Orang di zaman Nabi perang itu karena mempertahankan agama Allah. Ya kan? Waninya berkorban jiwa dan raganya sampai mati. Kalau kita hari ini apa? Jadi kesamaannya di mana? Kita hari ini menuntut ilmu untuk supaya kita ini paham, supaya selamat dunia akhirat. Itu maksudnya. Nang mahalan kita nafsu. Nang mahalan kita tuh nafsu. Kalau sekarang, kalau dahulu orang kafir menyerang perang. Wah ini kan ada nafsu. HP kita, usaha kita, kegiatan kita itu yang kadang-kadang menghalangi kita menuntut ilmu. Alasannya sibuk. Sehingga maghrib sampai isya pun kadang-kadang ada waktu.
karena sibuk. Padahal Allah itu sudah memudahkan dalam Al-Quran, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku ciptakan siang ini untuk mencari kehidupan. Bagi yang berdagang silahkan berdagang, bagi yang mengujik silahkan berujik, apa saja silahkan. Tapi bagi yang menuntut ilmu silahkan menuntut ilmu masing-masing. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam untuk tempat istirahat karena siang sudah. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu, ya dari rumah kita berdatang dari rumah ke sini untuk ilmu, pahalanya fisabilillah. Tapi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Apa arti bermanfaat? Setiap kita mendengar, diberi anugerah, mendengar ini digawe, ini ditinggalkan, ada di hati untuk melaksanakan. Ada niat. Ada niat. Lah. Ini memang pertanyaan sulit. Ya Rasulullah, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Silahkan kau belajar ilmu sebanyak-banyaknya, apa saja ilmu. Fa wallahi la tu'jaruna fi jamil ilmi hatta ta'malu. Tetapi kata Rasulullah, demi Allah tidak akan diberi nilai, tidak akan diberi apa-apa pahala kau mengumpulkan ilmu terkecuali engkau sudah mengamalkan itu ilmu. Bagaimana kita mengamalkan ilmu nak kau banyakkan nih? Kita dengar. Nah, ada dalam tafsir surah Al-Furqan yang kalimatnya itu lah, nang kalimatnya man taba wa amila amalan salihah, itu kalimatnya. Jadi jar sidin, jar pengarang, apabila kita mendengar ini larangan, jangan digawi, maka kita berniat memohon pada Allah, mudah-mudahan aku kau menggawi meninggalkan apa yang dilarang Allah. Sudah dicatat, niatnya itu dicatat sudah. Apabila ada nang disuruh nang bagus digawi dalam pembicaraan, maka berniat hendak menggawi, dicatat niatnya sudah. Walaupun kadang menggawi. Nah, walaupun kadang karena menggawi itu anugerah Allah, taufik Allah. Tapi niat sudah terpasang. Niat dalam hati sudah diungkapkan kepada Allah. Niatul mu'min khairun min amalih, kata Rasulullah. Niatnya orang beriman itu jauh lebih utama daripada amalnya. Karena niat itu kan bersih. Ketika beramal bisa saja masuk macam-macam. Bersedekah, bisa saja masuk riya, ujub dan sebagainya. Nah, itu caranya mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita setiap apa yang kita dengar, terbuka hati berniat hendak mengamalkan. Setiap mendengar yang dilarang, terbuka hati untuk tidak melakukan. Itu. Sampaikan. Nah, dengan sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca, terutama niat tadi, setiap kita mendengar kita berniat. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan, sehingga kita diberi anugerah dan taufik sehingga kau mempraktikkan apa yang kita baca. Karena yang kita baca ini menjadi ilmu kita tahu sudah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma